Halo, ketemu lagi dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita masih membahas mengenai materi ketenaga kerjaan. Masih bersama saya, Ibu Florencia. Dalam materi ketenaga kerjaan, kita akan membahas mengenai sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima sebagai balas jasa bagi pekerja. Bagi perusahaan, upah menjadi hal yang penting karena upah bisa mencapai 80% dari biaya operasional perusahaan. Sistem upah harus diatur dengan baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pekerja, namun tetap dengan menjaga pengeluaran perusahaan. Berikut kita akan membahas mengenai pengertian upah. Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukannya. Tujuan dalam pemberian upah yang pertama adalah menarik pekerja-pekerja berbakat. Di sini, upah diberikan dengan tujuan agar para pekerja yang memiliki bakat-bakat tertentu dapat masuk ke dalam perusahaan. Yang kedua, mempertahankan karyawan. Setiap karyawan yang memiliki prestasi terbaik dengan memberikan upah, maka karyawan tersebut tidak pindah ke perusahaan yang lain. Tujuan yang ketiga adalah memotivasi karyawan. Dengan pemberian upah, karyawan dimotivasi agar dapat bekerja lebih baik lagi dan penuh tanggung jawab. Berikut sistem pengupahan yang baik. Sistem pengupahan yang baik harus sesuai dengan kepuasan atau memuaskan kebutuhan pekerja. Sebanding dengan perusahaan lain, dengan maksud harus sama atau sama sebanding dengan perusahaan lain yang industrinya sama. Adil. Dan harus mengerti bahwa ada fakta setiap kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Berikut pertimbangan dalam pemberian upah. Yang pertama adalah tingkat kebersaingan. Sebuah perusahaan dalam memberikan gaji kepada karyawan harus melihat bagaimana perusahaan dengan industri sejenis di pasar memberikan gaji kepada karyawan. Yang kedua adalah struktur upah. Perusahaan juga harus menentukan tingkat upah bagi semua posisi di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah performa karyawan. Dalam pemberian upah harus melihat bagaimana hasil kerja pegawai dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya.
Karena penawaran tenaga kerja begitu besar, sedangkan permintaan akan jasa pencari kerja jauh lebih rendah dibandingkan penawarannya, tingkat upah pun menjadi turun. Para pencari kerja rela menerima upah lebih kecil asalkan mereka dapat bekerja. Sebaliknya, jika permintaan akan pencari kerja lebih besar daripada penawaran tenaga kerja, tingkat upah cenderung tinggi. Kondisi seperti ini banyak terjadi di negara-negara maju dengan jumlah penduduk yang rendah. Pertimbangan yang kelima adalah kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat wawancara atau wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara ini, pemberi kerja dan pencari kerja akan melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upahnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai upah minimum. Pengertian upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur sebagai kepala daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi pengupahan provinsi. Dasar penetapan upah minimum menurut pasal 3 Permenakertas adalah kebutuhan hidup yang layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berikut jenis-jenis upah minimum. Yang pertama adalah upah minimum provinsi atau UMP. Upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Yang kedua, upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota. Yang ketiga, upah minimum sektoral provinsi, UMSP. Upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Sektoral artinya kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi baku lapangan usaha. Upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK yaitu adalah upah minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di satu wilayah kabupaten atau kota. Kita masuk dalam sistem upah yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia memiliki sistem upah, dan ini diterapkan di negara kita untuk para pegawai dalam sebuah perusahaan. Ada 5 sistem upah yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah upah menurut waktu. Dalam sistem upah ini, pekerja dibayar berdasarkan waktu kerja, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua adalah upah menurut hasil. Sistem upah ini, pembayaran dilakukan dengan melihat kuantitas hasil pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan satuan hitung, misalnya per potong, per kilo, atau per lusin. Semakin banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan, semakin besar upah yang akan diperoleh. Yang ketiga adalah upah borongan. Dalam sistem upah ini, didasarkan pada volume pekerjaan tertentu yang telah disepakati oleh pemberi kerja dan pekerja di awal.
pekerjaan. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan dari awal hingga selesainya pekerjaan yang dijanjikan, sehingga tidak ada tambahan pembayaran di luar pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah upah mitra usaha. Dalam sistem ini, pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham. Tetapi, saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan, melainkan pada organisasi pekerja pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditunjukkan antara perusahaan dengan mitra kerja. Yang terakhir adalah sistem upah bonus. Dalam sistem ini, bonus merupakan tambahan di luar upah atau gaji yang digunakan untuk menstimulasi agar pekerja dapat lebih bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan harapan keuntungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi keuntungan yang dialami perusahaan, maka semakin besar bonus yang diterima oleh pekerja. Demikianlah kita membahas mengenai sistem upah. Terima kasih.